Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim di rumah, gimana nih kabarnya? Kali ini bersama saya Erdianti Rukmana di HTP Talk. Nah, sahabat muslim di rumah, tentunya saya nggak sendirian nih di sini. Udah ada narasumber kita, yaitu Bapak Awaludin atau biasa dipanggil Ustadz Awaludin, yang mana beliau ini di luar memang sudah basicnya dipanggil Ustadz gitu ya. Nah, ada pepatah nih yang bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi yuk kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Nah, sahabat muslim di rumah, kali ini kita bakal membahas tema tentang bagaimana prestasi seorang santri atau seorang siswa dalam ajang kompetensi atau ajang lomba Al-Quran di tingkat MTQ Provinsi Jambi. Tentunya di sini kita udah sama narasumber kita. Nah, beliau ini adalah wali dari Lopiadi, yang mana beliau ini kemarin yang ikut ajang lomba Al-Quran di MTQ tingkat provinsi meraih juara 1 ya Ustadz? Juara 1. Juara 1. Nah, Ustadz, gimana nih perasaannya ya? Baru awal udah nanya perasaan nih, gimana nih? Nah, gimana sih Ustadz perasaannya Ustadz sendiri ketika tahu Lopiadi meraih juara 1 di ajang lomba tingkat provinsi? Ya, tentu kalau bicara perasaan, yang pertama ya turut bangga begitu ya, setelah mendengar bahwa Lopiadi meraih juara 1 di tingkat provinsi Jambi. Walaupun kalau boleh kita berbicara, memang Lopiadi ini bukan pertama kali ini saja, gitu ya. Bukan kali ini saja berhasil meraih juara 1. Artinya dulu memang bahkan di tahun sebelumnya, di tahun 2022, dia juga berhasil meraih juara 1 di tingkat provinsi di cabang yang sama juga. Oh, berarti ini bukan pertama kali ya Ustadz meraih juara 1 di provinsi, di tingkat provinsi juga MTQ-nya? Betul, tingkat provinsi. Oh, iya. Jadi beliau ini sudah beberapa kali meraih juara 1 di tingkat provinsi dengan cabang lomba yang sama, Ustaz? Cabang lomba yang sama. Memang beberapa tahun ini beliau masih diikut sertakan di cabang 10 juz karena memang usianya masih cukup di situ. Nah, walaupun kalau kita berbicara memang dia kan kalau dikatakan hafalan alhamdulillah sudah 30 juz begitu. Tetapi memang usianya saat ini masih diperbolehkan untuk ikut di cabang 10 juz. Sehingga Kabupaten Sarawangun sampai dengan tahun ini itu masih terus mengikutkan Lopiadi di cabang 10 juz. Nah, Masya Allah sekali sahabat muslim di rumah. Ananda Lopiadi ini masih bisa mengikuti cabang lomba 10 juz dengan rentang usia berapa ya Ustadz yang bisa mengikuti cabang lomba 10 juz? 10 juz itu usianya maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari. Atau bisa sangat kita detail katakan sekali, Ustadz, ya, Masya Allah. 23 tahun kurang sehari memang. Tapi walaupun memang sebenarnya umur ini atau batasan usia ini itu sebenarnya sama dengan cabang 20 dan 30 juz. 10 juz, 20 juz, 30 juz itu batasan usia maksimalnya sama, yaitu di 23 tahun kurang sehari tadi. Nah, tetapi kan karena yaitu tadi memang diharapkan semakin sering dia ikut di 10 juz semakin matang. Dan alhamdulillah itulah yang menjadi harapan dan terbukti, artinya beberapa kali ikut di 10 juz dan beliau terus bisa menjadi juara 1. Nah, untuk peserta di cabang 10 juz ini kira-kira berapa jumlah peserta Ustaz sehingga Lopiadi ini bisa memenangkan juara 1 di cabang lomba 10 juz ini? Ya, kalau berbicara tentang peserta, karena ini kan memang ajangnya tingkat provinsi, yang sama kita ketahui bahwa di Provinsi Jambi ini kan ada 2 kota dan 9 kabupaten, sehingga totalnya ada 11 kabupaten kota. Sehingga memang idealnya semua kabupaten kota itu mengirim 1 utusan putra dan 1 utusan putri untuk di cabang 10 juz ini. Dan walaupun saya pribadi tidak begitu melihat kemarin apakah semua kabupaten kota ini mengirim utusan atau tidak, tetapi ya memang saya turut hadir ketika pelaksanaan lomba berlangsung, dan itu hampir kalau saya melihat dari nomor peserta itu hampir semua kabupaten dan kota itu mengirim utusan di cabang 10 juz ini.
sehingga total ada 22 peserta putra dan putri. Oh, jadi totalnya semua itu ada 22 peserta ya Ustadz ya? Betul ya. Nah, sahabat muslim di rumah, jadi cabang lomba 10 juz ini termasuk lomba yang sangat ketat persaingannya untuk meraih juara 1. Dan hebatnya Ananda Lopiadi ini bisa meraih juara 1 di cabang lomba 10 juz dari 22 peserta. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ustadz, untuk trik Lopiadi sendiri, gimana sih caranya dia itu bisa mendapatkan juara 1 atau meraih juara 1? Apakah sebelumnya beliau ini sudah ada persiapan tersendiri atau memang sudah banyak latihan sebelumnya sebelum melanjutkan lomba Sipzil 10 juz ini? Baik, sebelum menjawab pertanyaan itu sedikit saya koreksi sedikit tadi terkait dengan peserta. Iya. Yang betul bahwa peserta ini kan dari masing-masing kabupaten kota sehingga totalnya 22 peserta. Iya. Tapi kan untuk juara itu dipisah antara yang putra dan yang putri. Dipisah antara putra dan putrinya ya Ustaz? Betul, sehingga kalau boleh kita katakan berarti Lopiadi ini bersaing dari 10 peserta dari kabupaten dan kota yang lain di yang putra, yang bagian putranya, karena putri nanti beda lagi yang pemenangnya gitu. Oh begitu Ustaz. Ya, menanggapi pertanyaan selanjutnya tadi bahwa terkait tips dan trik, ya memang kita bicara musabaqah ini identik dengan apa namanya itu TC, Training Center, pemusatan latihan. Yang kebetulan memang di MTQ tingkat provinsi ke-52 ini, tingkat provinsi Jambi ini, Sarolangun ditunjuk sebagai tuan rumah. Oh, Sarolangun sendiri tuan rumahnya ya Ustaz? Betul ya, jadi memang tuan rumah, sehingga kalau kita melihat memang persiapannya itu lebih matang ditimbang persiapan-persiapan tahun-tahun yang lalu. Iya Ustaz. Karena memang saya melihat sendiri TC-nya itu sampai berkali-kali. Walaupun saya juga tidak menghitung beberapa kali, tapi hampir sering, hampir baru sebulan, kemudian bulan berikutnya, bulan dan seterusnya. Karena pemusatan latihan itu bertempat di Hotel Golden Sarolangun sini, dan saya mengetahui betul bahwa Sarolangun sangat intens melaksanakan TC tersebut. Iya. Nah, jadi memang bicara persiapan itu yang pertama. Yang kedua juga memang tentu bukan hanya cukup di TC saja, tetapi di pesantren Lopiadi juga mendapat bimbingan khusus begitu dalam hal menjaga, karena bicara hafalan Al-Quran ini saja, dia adalah poin pentingnya adalah bagaimana dia mampu menjaga hafalannya itu. Karena kalau kita bicara hafal saja, banyak sih orang yang bisa hafal hanya dengan waktu yang singkat. Benar sekali Ustaz. Kalau sekedar menghafal kan udah hafal, terus mungkin dengan trik yang ada hafal setoran, habis itu hilang gitu ya Ustaz? Betul, ya. Jadi yang susah ini dalam menghafal itu menjaganya ya? Nah, menjaga, karena memang kan dikatakan al-insan mahalun nisyan wal khata'. Jadi memang manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa begitu. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana dia mampu menjaga hafalannya tersebut. Lebih-lebih ini adalah hafalan Al-Quran yang memang dia rentan sebenarnya untuk kemudian cepat hilangnya. Bila mana seseorang itu tidak mampu menjaga kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat rentan sekali hafalannya itu akan lupa. Nah, itu. Sehingga memang itu tadi saya katakan Pondok Pesantren Hasni sangat menjaga itu dengan program-program yang diberikan kepada santri, sehingga kendati santri ini banyak kegiatan dan program lain di pesantren, tetap mampu mempertahankan kelancaran hafalannya tadi. Ya, berarti salah satu dari cara menjaga hafalannya itu Ustaz, sering mengulang atau tahsin gitu ya Ustaz ya? Iya, murajaah hafalan tadi. Murajaah hafalannya itu Ustaz biasanya di rumah sendiri atau Lopiadi ini sering mengulangnya murajaahnya di sekolah atau di mana Ustaz? Ya, kalau bicara murajaah hafalan ya karena memang saat ini dia mukim di pesantren, itu memang kebanyakan itu di pesantren. Tapi seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau di pesantren kita sebagai wali murid, wali santri itu tidak khawatir, kita merasa yakin dengan program yang ada di pondok pesantren. Tetapi kadang menjadi PR bagi kita orang tua ini, dan sekaligus saya memberikan tips kepada kita semua sebagai wali santri, adalah bagaimana tetap menjaga anak kita di rumah. Nah, ini yang kadang menjadi kendala. Di pondok pesantren, ya pesantren sudah mencoba memberikan yang terbaik, bimbingan yang terbaik kepada seluruh santri.
Tetapi nah ketika tiba masanya liburan, tiba masanya mereka pulang ke rumah, nah di sini mulai terkadang mereka lost control. Nah mereka kemudian jarang mengulang hafalan, lebih disibukkan dengan gadgetnya, dengan TV-nya, dengan mainnya, sehingga ketika pulang ke pesantren mengulang lagi, menghafal lagi, melancarkan lagi, sehingga itu tadi. Tetapi yang kalau saya melihat Lopiadi ini ya itu tadi, ya bayangkan bukan kita mau apa-apa bicara, tetapi dia ini seperti disampaikan tadi bukan kali pertama dia juara, dan artinya kalau untuk sekedar membeli gadget di harga 2 jutaan hari ini itu sangat mungkin saja dia punya dan dia bisa beli dengan uangnya sendiri. Tetapi sampai dengan hari ini saya katakan Lopiadi itu sama sekali tidak memiliki gadget sendiri. Masya Allah. Jadi sampai saat ini Ananda Lopiadi dengan usia yang sudah beranjak dewasa masih belum punya gadget sampai sekarang. Belum punya. Masya Allah. Jadi sahabat muslim di rumah bayangin nih, sahabat kita, Ananda kita Lopiadi ini sampai sekarang masih nggak megang gadget nih teman-teman. Biasanya anak-anak pada umumnya di masa sekarang ini udah pada punya gadget. Mulai dari anak kecil pun udah pada main gadget. Nah bayangkan Lopiadi ini saking ketatnya menjaga hafalannya, dia tidak mau berkecimpung dalam gadget tadi. Nah Ustadz, untuk tips dan triknya sendiri supaya anak ini bisa dibina dan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua itu gimana Ustadz untuk didikan awal mulanya? Baik, kalau untuk ini memang saya rasa ibunya atau dalam hal ini orang tuanya yang lebih cocok lah berbicara. Tapi saya mewakili sebagai walinya, yang saya ketahui memang yang pertama adalah yang terpenting bagaimana kita sebagai orang tua menumbuhkan niat di dalam hati anak ini untuk bisa menjadi apa yang kemudian dia inginkan. Tentu anak tentu kita mengetahui setiap anak memiliki cita-citanya sendiri. Nah, tetapi kan kita sebagai orang tua juga artinya lepas di situ juga tidak. Di sini yang saya melihat orang tua dari Lopiadi ini, khususnya ibunya, memang mendorong Lopiadi ini untuk menjadi seorang hafiz Quran dari sejak dini. Oh iya, berarti dukungan penuh dari orang tua itu sangat penting ya Ustadz? Betul ya. Jadi zaman sekarang itu kan sahabat muslim di rumah, kebanyakan orang tua itu terkadang terkesan egois untuk masalah pendidikan anaknya sendiri. Contohnya nih ada orang tua yang memang dari kecil itu anaknya dikekang, kamu harus ini, dan ini gitu, sesuai dengan keinginan orang tua. Dan sekarang ini sangat dikit orang tua yang bisa memahami bagaimana keinginan anaknya sehingga anaknya bisa membangun inisiatif sendiri untuk maju gitu ya Ustaz ya. Iya. Nah itu jadi memang kalau bicara terkait dengan orang tua tadi, dari awal memang kalau kita bisa katakan ini klop nih. Karena kadang ada anak-anak punya cita-cita A, orang tuanya pingin anaknya menjadi B, gitu. Atau sebaliknya, anaknya pingin B, orang tuanya pingin A. Tapi kalau saya melihat dari Lopiadi ini memang satu sisi orang tuanya memang dari awal orang tuanya, karena kita ketahui Lopiadi ini mulai menghafalkan sejak SD. Begitu, kan? Jadi sejak dini itu udah mulai menghafal Lopiadi. Betul ya, dari sejak SD. Nah, jadi artinya dari sejak SD. Ini dari siapa? Tentu bukan dari Lopiadi. Lopiadi saat SD mungkin dia tidak tahu apa itu hafal Quran, apa itu menjadi seorang hafiz, mungkin dia belum tahu. Tentunya masih ingin banyak bermain ya. Betul ya, dari masa-masa istilahnya masa-masa kekanakan, sehingga dari sinilah orang tuanya hadir. Nah, karena kita harus tahu dalam Islam ini memang madrasah pertama atau pendidikan pertama bagi anak itu adalah di rumah. Itu dalam hal ini adalah orang tuanya, mobil khusus ibunya. Jadi Lopiadi ini memang dari kecil sudah terbiasa menghafal ya Ustaz? Betul, dari awal, dari sejak kecil, dari SD itu artinya tentu setelah dia bagus dalam bacaan Al-Quran. Untuk sistem penghafalannya sendiri Ustaz, si Lopiadi ini mulai menghafal kira-kira dari kelas berapa? Dalam waktu rentang berapa tahun untuk menghatamkan 30 juz itu Ustaz? Baik, bicara tentang masa dia menghafal,
ini saya sedikit mengambil hikmah. Lopiadi ini boleh saya katakan dia ini lahir daripada hikmah COVID-19. Wah, Ya. COVID-19. Jadi kita melihat COVID-19 ini dari sisi negatifnya terus, sisi negatif itu. Tapi tidak, ternyata ada anak-anak yang lahir dari COVID-19 ini menjadi anak-anak yang berprestasi. Salah satunya saya katakan Lopiadi. Iya. Dari mana saya katakan bahwa saat awal Lopiadi itu kan taman SD itu 2018 ya 2018, kemudian 2019 itu mulai COVID melanda. Nah itu sekolah mulai daring semua daring. ya Ustaz ya. Nah, jadi sekolah dari rumah begitu kan. Nah sehingga dari sinilah kemudian muncul inisiatif untuk menghafal gitu ya. Untuk diisi hari-harinya itu di rumah itu dengan menghafal Al-Quran. Jadi dia mulai menghafal itu kelas dari SMP itu, kelas 1 SMP itu, untuk kemudian di kelas 2 SMP itu dia sudah hafal 30 juz. Iya. Jadi di waktu mulai COVID-19 beliau mulai menghafal, melakukan hal-hal positif dengan adanya pandemi tadi ya Ustaz ya. Betul, karena lebih banyak di rumah tadi dan tentu dorongan dan bimbingan dari orang tuanya. Iya. Nah, Ustadz, pihak lain mungkin ada juga yang ikut serta dalam keberhasilan Lopiadi ini, Ustadz. Ya, kalau bicara pihak lain tentu yang pertama terus saya sampaikan tadi orang tua, yang kedua tentu ya guru ngajinya tadi begitu kan. Yang kemudian juga keberhasilan ini juga tidak lepas dari peran sekolahnya. Dalam konteks ini tentu memang kalau kita katakan tadi dia mulai hafal sejak SMP. Tetapi kemudian dia kemudian mematangkan dan mencapai prestasi-prestasi ini kan setelah dia kemudian hadir di Pondok Pesantren Hasni, yang kemudian ternyata ibaratnya itu ya bersambut di Pondok Pesantren Hasni, memang kemudian memberikan program-program khusus yang kemudian melahirkan para hafiz dan hafizah yang kompeten. Jadi Lopiadi ini setelah belajar di rumah, setelah menghafal di rumah sejak 2019 itu kemudian disambung lagi dengan pelajaran atau prosedur sekolah sendiri ya Ustaz ya, sehingga saat ini hafalannya bisa dikatakan matang gitu ya Ustaz. Insya Allah. Iya, Masya Allah. Nah sahabat muslim di rumah, tentunya dukungan dari orang tua ataupun pihak sekolah itu sangat berharga dan sangat berarti sekali untuk progres perkembangan anak-anak kita di rumah. Nah, salah satu ini contohnya anak kita Ananda Lopiadi. Beliau di rumah memiliki dukungan yang terbaik, dukungan yang khusus dari orang tuanya, sehingga dia bisa membuka jati dirinya atau berinisiatif untuk mengembangkan potensi dirinya, dan kemudian dia juga dapat dukungan dari sekolahnya sendiri. Benar kan Ustaz? Betul. Nah Ustadz, dari tadi nih kita pembahasannya tentang gimana sih semangat anak, gimana sih progres anak. Nah sekarang ini Ustadz, gimana kalau misalnya nih anak didik atau Ananda Lopiadi ini memiliki keluhan dalam cara menghafal. Nah cara mengatasi itu gimana Ustadz biasanya itu? Baik, kalau berbicara terkait keluhan, sejauh ini memang yang menjadi keluhan terbesar Lopiadi ini memang dia sering sakit Ustaz. Sering sakit Ustaz? Ya, bahkan mungkin kalau kita tanyakan ke pihak pesantren memang sering sekali Lopi ini izin untuk kemudian berobat. Ya. Itu sakit karena faktor dia menghafal atau bagaimana Ustaz? Lah, kalau saya katakan bukan faktor menghafal, karena wallah alam ya memang dia sejak dulu lah memang sering sakit-sakit, mobil khusus di kepalanya sering pusing, terkadang sering mudah sekali mungkin mudah sekali terkena demam begitu. Nah itu jadi memang salah satu menjadi keluhannya itu. Tetapi yang saya ambil di sini, sekalipun dia memiliki keluhan-keluhan seperti itu, tetapi untuk semangat tadi ya tentu saat dia sakit tentu dia lepas begitu kan, dalam artian tidak sempat secara penuh dalam menghafal kemudian mengulang hafalannya tadi. Tetapi tentu saat dia sakit itu kita selaku wali murid gitu kan, wali santri, keluarga, terus dalam artian jangan sampai karena keluhan sakitnya ini kemudian menurunkan semangat dia untuk terus meningkatkan potensi diri. Ya tetap diberi motivasi. Betul, gitu ya, untuk semangat menghafal dan semangat belajar gitu ya. Jadi
keluhan untuk menghafalnya tersendiri itu Ustaz, selain sakit, maksudnya kayak misalnya dia, ya Allah ini susah banget sih di halaman ini, gimana nih Kak, Bu gitu. Ada nggak keluhan-keluhan gitu di rumah? Ya kalau keluhan ya saya katakan kembali ya karena Lopiadi ini itulah yang menjadi poin pentingnya adalah dia ini sudah dididik, sudah dibiasakan dengan Al-Quran dari sejak kecil. Oh, jadi udah terbiasa ya Ustaz? Betul. Ya? Hari ini ya menjadi keluhan-keluhan bagi seorang penghafal kalau saya rasa itu adalah satu, menghafal karena bacaan belum bagus atau kemudian memang dari kemampuan menghafalnya yang kurang. Nah, tetapi dari dua keluhan atau dua hal tadi yang saya sampaikan tadi, Lopiadi tidak merasakan itu. Kenapa? Karena saya katakan tadi dari sejak awal dia sudah belajar Al-Quran sehingga tidak kesulitan untuk kemudian membaca dan menghafal itu. Karena orang sulit menghafal itu karena dia membaca saja masih sulit. Iya. Nah, bagaimana mungkin dia kemudian menghafal dengan mudah? Tetap bisa mungkin menghafal tetapi akan kesulitan. Nah, inilah menjadi poin bagi Lopiadi, dia sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik itu sejak kecil sehingga ketika dia mulai menghafal, dia tidak merasakan kesulitan-kesulitan yang kita sebutkan tadi. Yang kemudian juga dari segi daya ingat, saya melihat Lopiadi memang sudah cukup, sangat kuat ya daya ingatnya cukup kuat sehingga yaitu tadi di samping itu tentu intensitas murojaah hafalan atau mengulang hafalan tadi terus dijaga, komitmen lah intinya. Karena itu tadi seorang hafiz Al-Quran itu adalah memurojaah atau mengulang hafalan itu adalah profesi seumur hidup. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri anak tadi. Oh iya. Nah, sahabat muslim di rumah, tentunya Madrasatul Ula di rumah itu sangat penting. Pelajaran pertama atau guru pertama di rumah itu bisa dikatakan ibu ya Ustadz ya? Betul ya. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai ibu lebih baik menanamkan hal-hal positif kepada seorang anak dari kecil sehingga nanti pada dewasanya atau seumur-umuran anak SMP itu mereka sudah terbiasa dengan hafalan-hafalan. Benar kan Ustadz? Betul. Nah, jadi teman-teman di rumah kalau sekarang udah pada jadi ibu, sebaiknya Madrasatul Ulanya kalau pengen anaknya jadi penghafal Al-Quran, yuk sama-sama ajarin mereka terbiasa mengaji dan menghafal Al-Quran di rumah sehingga nanti pas dewasanya mereka sudah terbiasa dengan hafalan-hafalan tersebut. Betul. Nah, Ustadz untuk kedepannya nih, gimana nih planning Ustadz untuk untuk si Lopiadi ini? Ya, terkait planning, saya selaku wali muridnya memang kita sudah beberapa kali mengadakan pembicaraan terkait kelanjutan pendidikan Lopiadi. Iya. Karena memang kan saat ini dia sudah duduk di kelas 12 yang artinya tinggal menghitung bulan saja dia. Udah di ujung pena ya Ustaz. Nah, itu tadi ya. Jadi memang tidak akan terasa lagi waktu yang akan dia selesaikan di pondok pesantren ini. Nah, tapi kalau kita bicara itu tadi karena memang dia ini diketahui sering sakit sehingga kita juga agak khawatir bila mana menyekolahkan dia atau menyekolahkan dia di yang tempat-tempat yang jauh. Tempat-tempat yang jauh. Kalau bicara terkait target ataupun keinginan, kita keluarga sangat ingin dia ini bahkan bisa sampai ke luar negeri. Iya. Nah, dan dia pun dari sisi pribadi Lopiadi sudah sempat kita tanya beberapa kali dan dia punya keinginan untuk lanjut di luar negeri. Di luar negeri. Mobil khusus ke Mesir sempat beberapa kali dia menyatakan dia ingin lanjut ke Mesir. Nah, tetapi tentu kita sebagai keluarga, sebagai orang tua sangat mengkhawatirkan bila mana kebiasaan sering sakitnya ini masih berlanjut karena kita jauh. Nah, karena jarak yang sangat jauh nanti pas dia sakit tiba-tiba ya kita nggak bisa langsung jenguk ke Ustadz, butuh proses yang panjang untuk membesuk beliau gitu ya. Betul, itu tadi. Nah, tetapi tentu kita ya walaupun belum final begitu ya, belum final apakah kita selaku orang tua mengizinkan niatannya tadi untuk lanjut ke Timur Tengah dalam hal ini ke Mesir ataukah tidak, tetapi kita akan terus nanti bermusyawarah bersama ibunya begitu kan, dalam artian manalah kira-kira yang terbaik. Nah, kalau kita orang tua tentu akan terus mensupport, mendukung mana langkah-langkah terbaiknya, tetapi tentu pertimbangan-pertimbangan yang tadi kita sebutkan tentu juga menjadi poin penting yang nanti akan menjadi pembicaraan dalam kelanjutan studi Lopiadi ini. Ya Ustaz.
Masya Allah Ustadz. Jadi untuk ilmu yang kita dapatkan hari ini dari narasumber kita Ustadz Awaludin ya Ustadz, biasa dipanggil Ustadz juga di luar. Nah, hari ini sangat bermanfaat dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari perbincangan kita tadi tentunya sahabat muslim di rumah. Nah, sahabat muslim di rumah, tentunya sebuah keberhasilan seorang anak atau seorang siswa tentunya harus bermula dari dukungan atau dari supporternya tersendiri. Siapa supporternya? Itu orang tua sendiri. Bahkan dari sekolah pun harus mensupport seorang siswa agar dia bisa berhasil. Nah, keberhasilan Ananda Lopiadi ini tentunya sudah disupport oleh orang tuanya yang mana dia dibina dari kecil untuk terbiasa dengan Al-Quran. Dari SD beliau sudah diajarkan Al-Quran, benar Ustaz? Betul. Nah, kemudian sampai pada akhirnya tamat SD ya Ustaz ya, pada tahun 2018 kita sudah terserang dengan namanya pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini tersendiri tidak bisa kita katakan semuanya hal negatif yang datang, tapi contohnya seperti Ananda Lopiadi sudah memanfaatkan kondisi itu dengan hal-hal positif, dengan cara menghafal ya Ustaz ya. Nah, di dalam COVID-19 beliau menghafal, pada akhirnya pada kelas 2 SMP sudah khatam 30 juz. Dan sekarang beliau sudah merasakan buah hasil dari perjuangan atau pelajaran yang dia biasakan dari kecil. Ya Ustadz, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini yang tentunya sangat memotivasi sahabat muslim di rumah. Kita mengucapkan selamat atas keberhasilan Ananda Lopiadi. Semoga kedepannya beliau bisa meraih kesuksesan yang beliau inginkan. Amin. Saya Erdianti Rukmana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.